مسلم حفيظ عن الله بجمع مطالع كتاب الله والعيش نعم وشكر وكمشاهد وصلى الله عليه وسلم فاتحة خصوصا مستمعنا ولا مسلم في الأجر يجي محفوظ آمين يجي محفوظ آمين وخصوصا المرحوم lagi aja waktu berada di sana insyaallah warahmatullahi wabarakatuh Allah ya ternyata niatnya ma'amala ta'amala wa qasdihi ma'amala ta'amalihi wa qulubana bi qulubihim ala hadhihi niyyah wa niyyah salihah wa ala man wasaqna salihah wa ila hadratin min Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma alhamdulillahil aliyyil a'la alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa hakama ala khalqihi bil ba'thi wal fasli wal fadli ila daril qada litajziya kullu nafsin bima tas'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah شهادة عبد معترف بأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat jemaah Langgar Al-Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan karunia, anugerah, kucuran rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul malam hari ini di waktu yang mulia, di saat yang mulia, waktu antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita di waktu yang mulia, di saat yang mulia, mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan kita adalah perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Terlebih lagi malam hari ini insyaallah pertemuan kita adalah untuk membahas atau membaca sedikit manaqib dari seorang yang mulia, yang agung di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ki Haji Mahfud Amin bin Haji Muhammad Ramli bin Tuan Guru Haji Muhammad Ramli, atau yang dikenal dengan Abah Pengasuh Kemangki atau pendiri Kemangki. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ulun sampaikan bahwa pembacaan manaqib adalah pembacaan salah satu sejarah kehidupan seseorang yang mulia, itu manaqib. Di dalam kitab Manaqib Syekh Salman Al-Madani di belakangnya itu ada lagi kitab tentang manaqib. Apa itu arti manaqib? Yaitu pembacaan sejarah tentang kehidupan seseorang yang dimuliakan oleh Allah. Maka setiap ada kalimat manaqib menunjukkan bahwa orang yang dibaca pada ketika itu adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Dan sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inda dzikri shalihin tanzilur rahmat."
pada ketika kita sebut, kita baca, kita ingat perjalanan kehidupan seorang yang saleh, siapapun dia, yang penting dia adalah orang saleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan kucuran rahmatnya terhadap mereka yang berkumpul membaca sejarah tersebut. Maka insya Allah mudah-mudahan kucuran rahmat Allah turunkan malam hari ini terhadap kita rata-rata. Terlebih lagi, maka bagaimana kalau seandainya yang kita baca adalah sejarah tentang Nabi besar Muhammad SAW sebagai imam para anbiya, sebagai imam para rasul, sebagai imam para ulama, sebagai imam para kaum saleh, maka dari itu dianjurkan bagi kita untuk banyak-banyak melakukan shalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta terhadap seseorang yang mengagungkan kekasihnya. Siapa kekasihnya? Nabi besar Muhammad. Baik kita juga. Kalau seandainya ada orang yang kita kasihi selalu disebut, selalu disanjung oleh seseorang yang lain, contoh anak. Wah, kalau anak kita itu disanjung orang, masya Allah, pintar anak pian, masya Allah, alim anak pian, masya Allah, anak pian bisa akhlak. Karena anak kita adalah orang yang kita cintai, maka kita pasti akan bahagia, bangga. Kita pun senang pada ketika orang lain menyebutkan seseorang tersebut. Seperti itu pada ketika kita menyebutkan Nabi besar Muhammad. Dan siapa orang-orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW? Yaitu adalah para wurrathuhu atau para pewaris Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya adalah yang akan kita baca manaqibnya, yaitu Kiai Haji Mahfud Amin bin Habib Haji Muhammad Ramli. Beliau adalah seseorang yang dicintai oleh Rasulullah. Maka dengan menyebutkan nama beliau, dengan membaca tentang sejarah manaqib perjalanan kehidupan beliau adalah menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka insyaallah kita akan baca sekelumit atau secara ringkas apa yang dituliskan di dalam artikel ini, artikel kita. Kalau cari kitabnya, ada kitab itu di Pemangki, ada dijual. Bukan Pemangki di sini tadi harus sesuatu jual nano, hari mantak di sini. Maka kita download benar lagi di Google, dapat di Google alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib atau riwayat hidup ayahanda Kiai Haji Mahfud Amin. Kiai Haji Mahfud Amin bin Tuan Guru Haji Muhammad Ramli bin Tuan Guru Haji Muhammad Amin adalah putra pertama dari 9 bersaudara pasangan Tuan Guru Haji Muhammad Ramli dan Hajjah Sabariyah. Beliau dilahirkan di Pamangki pada malam Selasa tanggal 23 Rajab tahun 1332 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1914 Masehi, di rumah orang tuanya. Beliau diasuh dan dibesarkan di bawah pengawasannya sehingga menjadi orang yang mulia dan berjasa. Ini satu catatan, bahwa setiap anak yang kalau kita inginkan mereka untuk menjadi orang yang alim, untuk menjadi orang yang terpandang, atau untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat satunya pendidikan dari orang tua yang baik. Harus kita catat. Kebanyakan daripada para ulama tidak ada mereka yang menjadi orang alim kecuali mereka sudah dididik dari kecilnya oleh orang tua mereka sendiri. Kan siapa tuh Syekh Muhammad Salman Al-Madani mendengar ceramah dari Habib Basim Al-Attas, beliau mengatakan Syekh Muhammad Salman itu jadi orang kayak apa? Karena jadi orang alim. Kayak apa? Karena jadi orang alim, mulai sidin dalam kandungan itu sudah diberikan tarbiyah atau pendidikan yang mulia oleh mamanya. Contohnya seperti apa? Masih dalam kandungan usia beberapa bulan
itu Syekh Muhammad Saman Al-Madani sudah diperdengarkan ayat suci Al-Quran setiap harinya, dan mamanya seorang juga membaca kurang lebih 10 juz sehari. Kayak apa jadi alim Quran. Dan pada ketika masa hamil beliau itu Mama Sidin kada pernah keluar rumah. Kenapa? Karena takutan kalau seandainya keluar rumah, maka kena akan mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah pada ketika di luar. Keluar kumpul lawan kekawalan yang dipanderakan riba, keluar kumpul yang dipanderakan ini itu sesuatu yang kada manfaat. Akhirnya beliau menolak untuk keluar pada ketika masih masa hamil buat guru Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Akhirnya jadi orang besar. Makanya didikan yang paling mantap, didikan yang paling utama yang harus kita berikan terhadap anak kita agar menjadi anak-anak yang saleh, dari mana? Dari keluarga. Dari mana? Dari ayah, ibu, dari orang tua. Jadi kalau sudah mulai orang tuanya sudah salah didiknya, maka repot. Ya, kadang-kadang wah ini orang masa hamil aja sama hari-hari ini anak jadi orang alim, hari-hari mendengarkan Al-Quran. Ini kita anak jadi orang alim, tapi hari-hari kita masa hamil kita dengerin dangdut yang diputar Indosiar, yang diputar Trans TV, nonton sinetron aja. Kayak apa? Karena bayi lahir anaknya joget langsung. Anak nyalahan siapa? Karena tahu gitu, nyalahan siapa? Karena kita masa pendidikan kita ya pada ketika hamil seperti itu. Maka yang paling besar berperan di dalam melakukan pendidikan terhadap Kiai Haji Muhammad Ramli sehingga menjadi orang besar adalah orang tua Sidin. Beliau diasuh dan dibesarkan di bawah pengawasannya sehingga menjadi orang yang mulia dan berjasa. Kemudian pendidikan Sidin, almarhum pertama kali dididik dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama. Lingkungan itu penting. Lingkungan itu kan yang akan menentukan kemana anak ini kena. Kalau seandainya lingkungannya baik, maka anak ini akan jadi baik. Tapi kalau seandainya lingkungannya kada baik, maka anak ini akan jadi kada baik. Keluarga yang taat beragama sebab orang tua beliau yang bernama Haji Muhammad Ramli adalah ulama berpengaruh dan dikenal mempunyai ilmu agama yang dalam. Tidak heran kalau di Pemangkin orang tua dari Tuan Guru Haji Muhammad Ramli yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Amin dikenal dengan sebutan Tuan Guru Besar, sedangkan Tuan Guru Haji Muhammad Ramli dikenal dengan Tuan Guru Tuhan. Jadi Kiai Sidin sudah alim, Abah Sidin alim, Sidinnya akhirnya menjadi orang yang alim. Kiai Sidin guru besar, Abah Sidin guru Tuhan, kemudian Sidinnya menjadi orang yang alim. Karena di tangan beliau lah kata putus di dalam berbagai persoalan, baik yang menyangkut bidang agama maupun problem sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam usia 6 tahun, almarhum sudah selesai belajar Al-Quran tahap pertama di bawah pengajaran langsung orang tua beliau yang melunturkan Al-Quran. Pendidikan formal beliau ditempuh setingkat sekolah dasar selama 3 tahun di Pemangkin, yang kemudian dilanjutkan setingkat selama 2 tahun di desa Banua Kupang. Jadi Sidin, sebagaimana Sidin selesai Al-Qurannya dengan orang tua, maka kita sebagai orang tua juga harus wajib mengajarkan terhadap anak kita Al-Quran. Kalau kita ada bisa merasa ada mampu, urut juga ada bisa juga, sama aja ada bisa dapatkan guru. Karena pendidikan Al-Quran adalah pendidikan yang sangat penting bagi setiap anak-anak. Kalau seandainya mereka sudah besar tanpa kenal Al-Quran, jangan salahkan mereka kalau seandainya mereka nanti berani dengan orang tua. Kalau seandainya mereka tidak dibekali dengan Al-Quran, maka jangan salahkan anak kita seandainya mereka berbuat sesuatu kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beliau tidak pernah belajar di sekolah formal lainnya. Untuk selanjutnya beliau menempuh pendidikan non formal berupa pengajian agama yang diberikan oleh orang tua beliau sendiri
di samping mengikuti pengajian-pengajian yang ada di desa Pamangkin. Selain itu beliau juga belajar dengan beberapa tuan guru yang ada di desa negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Perang Desa Hulu Sungai Selatan. Setelah beliau menuntut ilmu dengan berbagai guru, dengan berbagai macam guru, akhirnya beliau berangkat ke Tanah Suci. Kapan? Pada tahun 1938 Masehi, yang saat itu beliau berusia 24 tahun dan setelah beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saudah. Putri dari Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad di Desa Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun itulah oleh mertua beliau, Mahfud Amin, Kiai Haji Mahfud Amin beserta istri diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji seraya memperdalam ilmu pengetahuan agama. Kalau bahari Mekah masih aman, bahari Mekah masih aman. Saat-saat sekarang ini aja di beberapa tahun terakhir, berapa puluh atau berapa ratus tahun terakhir, akhirnya dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan syariat Islam. Kalau bahari aman di situ. Kalau ada besokan anak ke Mekah itu harus hati-hati dulu kemana makan sekolah. Bujur kan ada, pilihnya ada bujur ya lalu akhirnya boleh karena biarkan lidah dirinya pilih pikir. Nah itu yang repot. Karena mertua beliau menilai bahwa Mahfud Amin mempunyai cita-cita yang tinggi dalam i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Bahkan pada waktu itu Mahfud Amin, Kiai Haji Mahfud Amin, yang sebelumnya Mahfud Amin dapat menjawab satu pertanyaan dari beliau yang sebelumnya pertanyaan itu oleh mertua beliau tidak ditemukan jawabannya. Akan tetapi ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada Mahfud Amin, beliau pun mendapatkan jawaban yang benar-benar cukup dan memuaskan. Jadi sudah pada ketika masa muda sudah kelihatan, sudah tampak kealiman seseorang tersebut. Adapun guru-guru beliau selama di Makkah adalah Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Ghazir bin Abdul Muttalib Al-Muddini, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abu Bakar bin Sulaiman, Jakarta, Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Ahyad bin Idris Al-Bukhari, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Khaliq, Perak, Malaysia, Al-Alim Al-Allamah Syekh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Al-Alim Al-Allamah Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Al-Alim Al-Allamah Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad, Al-Alim Al-Allamah Syekh Mukhtar Ambanan, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Jalil Al-Maqdisi, Al-Alim Al-Allamah Syekh Anam Ja'arani bin Muhammad Arif Al-Banjari, Al-Alim Al-Allamah Syekh Nuh Kelantan Malaysia, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Rahim Kelantan Malaysia. Itu sebagian daripada guru-guru sini yang disebutkan di sini, dan yang lain-lainnya yang tidak disebutkan di sini. Kemudian setelah beliau berangkat ke Mekah, menuntut ilmu di Mekah, setelah 3 tahun menimba ilmu pengetahuan di Tanah Suci, beliau pulang ke tanah air dan tepat pada tanggal 8 Oktober 1941 tiba kembali di kampung kelahirannya. Sejak saat itu beliau mulai mengajar agama sambil terus belajar di samping aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, membangun pesantren. Setelah hampir 20 tahun berkecimpung di masyarakat, bermacam pengetahuan dan pengalaman telah diperoleh, pahit manisnya kehidupan telah dilalui. Namun cita-cita ingin menyebarkan dan meninggikan agama Allah tidak pernah padam. Satu, kembali catatan lagi, bahwa setiap orang yang menuntut ilmu harus memiliki niat untuk menegakkan kalimat Allah. Kan Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Ghazali kalau salah, pada ketika beliau menuntut ilmu di zaman itu ada seorang ulama besar yang datang ke tempat beliau belajar. Setelah datang ke sana, ujar ulama tadi mengatakan, dikiau satu orang santri dari santri ini, dikiau santri sini kan. Setelah datang santri itu kemudian bertanya, imam besar, guru besar tadi bertanya, ikan kena di sini belajar di sini kan kena anak jadi apa? Udah di sini, ulun guru hendak jadi penceramah kondang yang didengar semua umat manusia.
penceramah, pokoknya penceramah halal, penceramah hebat pokoknya. Akhirnya dia sedih dalam hati, astagfirullah.